Malam itu datang seperti kutukan yang tak bisa ditolak. Langit menggantung rendah, berat oleh awan hitam yang tak henti mengguyur hujan. Angin memekik lewat celah-celah pohon tua, membuat dedaunan bergetar seperti tangan-tangan rapuh yang sedang berdoa dalam ketakutan. Di tengah desa kecil yang sudah lama dilupakan peta, berdiri sebuah rumah tua, terpencil, sepi, dan menyeramkan bahkan di siang hari. Kini, di bawah selimut malam dan hujan deras, rumah itu tampak seperti lambang duka yang terpatri di tanah. Cahaya dari jendela rumah itu redup, seperti nyala lilin yang kehabisan sumbu. Di dalamnya, segala sesuatu tampak beku. Udara lembab menyatu dengan bau kayu lapuk dan dupa yang samar-samar tercium dari sudut ruangan. Waktu terasa berhenti di sana. Jam dinding tua berdetak pelan, dengan suara seperti nyanyian kematian. Setiap sudut rumah dipenuhi debu, foto-foto lama tergantung miring, dan perabotan yang seperti tak pernah disentuh tangan manusia selama bertahun-tahun. Di tengah ruangan itu, ada sosok lelaki, duduk sendiri, diam, dan hampir menyatu dengan kegelapan sekelilingnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya usang, dan wajahnya tampak seperti telah memikul beban bertahun-tahun tanpa jeda. Tangannya menggenggam erat bingkai foto yang retaknya membentuk garis-garis seperti pecahan nasib yang tak bisa disusun ulang. Sorot matanya kosong, tak ada cahaya, tak ada air mata, hanya kekosongan yang dalam, seperti sumur tua yang menelan segalanya. Lelaki itu tak bergerak, bahkan napasnya pun nyaris tak terdengar. Namun, di sekelilingnya, waktu mulai membuka luka-luka yang telah lama dibungkam. Udara dalam rumah menjadi lebih dingin, seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama mati tapi belum benar-benar pergi. Angin dari luar menerobos masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa serta suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dinding-dinding tua mengeluh pelan. Lantai kayu berderit meski tak ada langkah kaki. Di salah satu sudut rumah, ada cermin besar yang berdebu. Permukaannya buram, tapi cukup untuk memantulkan bayangan samar dari ruangan yang suram itu. Dan di dalam pantulan cermin, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Bukan benda, bukan manusia, tapi semacam bekas. Semacam jejak yang ditinggalkan oleh sesuatu yang pernah hadir, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Aura dari sesuatu yang kelam dan penuh dendam. Di luar rumah, hujan masih mengguyur tanpa ampun. Tapi di dalam, badai yang lebih hebat telah lama terjadi. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Ia telah menjadi penjara. Tempat menyimpan cerita yang tak pernah ingin didengar. Tempat menyembunyikan rahasia yang dibayar dengan nyawa. Setiap dindingnya menyimpan jeritan. Setiap lantainya menyimpan langkah terakhir seseorang yang tak sempat melarikan diri. Dan sosok lelaki yang duduk di tengah ruangan itu adalah saksi terakhir dari semuanya. Ia tak perlu berkata apa-apa. Tubuhnya yang gemetar pelan, matanya yang kosong, dan foto dalam genggamannya telah menceritakan lebih banyak daripada 1000 kalimat. Ini bukan kisah tentang rumah tua. Bukan tentang setan. Ini adalah kisah tentang manusia. Tentang keputusan yang membawa kutukan. Tentang seseorang yang pernah memiliki segalanya. Keluarga, cinta, harapan, dan menukarnya dengan sesuatu yang jauh lebih dingin daripada kematian. Kekayaan tanpa makna. Dan malam itu, ketika waktu seperti berhenti berdetak, rumah itu berbisik lagi. Bukan dengan suara, tapi dengan keheningan yang terlalu pekat. Hening yang menusuk, menggali, dan menguap. Karena di sanalah semua bermula. Di rumah itu, pada malam hujan, ketika seorang anak membuat pilihan yang akan menghapus semua cahaya dari hidupnya. Dan dari hidup orang-orang yang paling mencintainya. Dulu, sebelum rumah itu menjadi makam sunyi bagi suara-suara kehidupan, ia adalah tempat yang hangat. Dindingnya pernah menyimpan tawa, aroma masakan, dan doa-doa sederhana yang naik ke langit dari bibir seorang ibu. Di sanalah Raka tumbuh, bukan dalam kemewahan, tapi dalam cinta yang tak terbeli. Ayahnya seorang petani, tangguh, pendiam, dan penuh rasa syukur atas setiap jengkal tanah yang ia garap. Ibunya, wanita lembut yang selalu bangun lebih awal dari mentari, memasak untuk keluarganya sambil bersenandung kecil. Dan adiknya, Sekar, gadis kecil berambut kepang dua yang selalu berlari menyambut Raka pulang sekolah sambil memamerkan gambar-gambar yang ia buat di buku tulis. Mereka bukan keluarga sempurna,
Tapi kebersamaan membuat segalanya terasa cukup. Rumah itu sederhana. Lantainya dari semen kasar yang kadang dingin saat pagi tiba. Dindingnya dipenuhi foto-foto kecil yang dicetak dari printer murah. Tidak ada sofa empuk atau televisi besar, tapi selalu ada tempat duduk hangat di dekat tungku. Selalu ada nasi hangat di meja. Selalu ada senyum di wajah mereka. Raka, anak pertama, tumbuh menjadi harapan keluarga. Cerdas, rajin belajar, dan punya mimpi besar. Ia selalu bilang ingin sukses, ingin mengubah nasib keluarganya. Ia sering melihat keluar desa lewat layar ponsel bututnya, melihat orang-orang dengan mobil mewah, rumah besar, dan kehidupan yang tampak mudah. Dan di dalam hatinya, diam-diam tumbuh keinginan yang lebih dari sekadar cukup. Ia mencintai keluarganya, tapi dunia luar membisikkan sesuatu yang lain. Tentang kecepatan, tentang uang, tentang bagaimana kemiskinan dianggap kelemahan, dan kekayaan adalah bukti keberhasilan. Raka mulai gelisah. Ia mulai merasa malu dengan sendal jepitnya yang aus, dengan seragam sekolahnya yang sudah pudar. Ia mulai membandingkan, mulai menghitung, mulai meremehkan apa yang sebelumnya ia syukuri. Mimpi yang dulu menjadi cahaya, perlahan berubah menjadi bayangan yang membuntutinya. Ia melihat ayahnya pulang dengan tubuh penuh lumpur, keringat menetes tanpa keluhan. Ia melihat ibunya menjahit hingga larut, hanya untuk menambah uang belanja. Dan entah sejak kapan, pandangan Raka mulai berubah. Apa yang dulu ia anggap ketulusan, kini tampak bagai kelemahan. Apa yang dulu ia sebut pengorbanan, kini tampak seperti keterbatasan. Malam-malamnya tak lagi dihabiskan dengan belajar atau membantu ibu di dapur. Ia mulai menyendiri, menatap layar ponsel lebih lama, membaca hal-hal yang tak ia pahami sepenuhnya, tentang kekayaan cepat, tentang jalan pintas, tentang hal-hal yang terdengar seperti mimpi, tapi terasa sangat nyata. Ia mulai mencari sesuatu, apa saja, apapun, asal bisa mengangkatnya dari tanah yang selalu basah oleh hujan dan keringat. Ia tak ingin menjadi seperti ayahnya. Ia tak ingin adiknya tumbuh besar dan hidup miskin. Tapi di balik semua niat baik itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Keserakahan yang tersembunyi di balik dalih ingin membahagiakan keluarga. Dan seperti benih yang disiram setiap hari oleh rasa iri dan ambisi, perasaan itu tumbuh, membesar, mengakar, sampai akhirnya Raka menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Bukan informasi, bukan peluang, tapi tawaran. Bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sesuatu yang membisikkan satu hal, semua yang ia inginkan bisa didapatkan, asal ia bersedia melepaskan apa yang paling ia cintai. Dan malam itu, ketika tawaran itu datang, langit desa tak menunjukkan pertanda apa-apa. Bulan tetap bersinar, bintang tetap bertaburan, angin tetap lembut. Tapi di dalam hati Raka, badai telah mulai berkumpul. Segalanya berawal dari rasa gelisah yang tak kunjung reda. Raka mulai merasa bahwa waktunya berjalan lebih lambat daripada orang lain. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih larut, namun hasilnya tetap sama. Ia masih di desa itu, masih dengan nasi yang harus diirit, masih dengan baju yang sama dari tahun ke tahun. Sementara dunia di luar sana, yang ia lihat lewat media sosial, terus berlari kencang, meninggalkannya jauh di belakang, seperti bayangan yang tak dianggap. Ia mulai mencari tahu tentang jalan lain. Bukan lewat buku sekolah, bukan lewat nasihat guru, tapi lewat sudut-sudut internet yang jarang disentuh orang waras. Di forum-forum gelap, di kolom komentar yang hanya berani muncul di malam hari, Raka menemukan serpihan-serpihan informasi yang tak biasa. Tentang kekayaan yang datang dari arah yang tak masuk akal. Tentang ritual-ritual yang dijalankan diam-diam. Tentang nama-nama yang disembunyikan dalam simbol dan bisikan. Semakin ia membaca, semakin hatinya tertarik. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tapi karena di antara semua kebohongan itu, ada satu pola yang terasa nyata. Mereka yang melakukan menjadi kaya. Terlalu banyak kesamaan. Terlalu sering disebut. Terlalu banyak orang yang mengaku mendapat hasil dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Raka mulai mengumpulkan informasi, mencatat, membandingkan.
menghubungkan potongan-potongan kabur yang tersebar di berbagai tempat. Ia tahu ini gila. Tapi apa yang lebih gila dari berharap pada kehidupan yang tak pernah memberi? Ia mulai membaca tentang pemujaan, tentang pengorbanan, tentang jalur kekayaan instan. Semuanya terdengar mengerikan, tapi juga menggoda. Dan pada satu malam, ketika desa tertidur dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Raka keluar rumah. Ia berjalan ke hutan kecil di belakang sawah. Tangannya membawa lilin, korek, dan secari kertas yang ditulis dengan tangan gemetar. Di atas tanah, ia menggambar simbol yang tak ia pahami sepenuhnya, hanya meniru dari sumber-sumber yang samar. Ia menyalakan lilin. Ia membaca tulisan yang katanya adalah mantra pemanggil. Ia tak tahu apakah benar. Tapi saat itu, ia tak butuh kepastian. Ia hanya butuh harapan, sekotor apapun bentuknya. Udara mendadak lebih dingin. Angin berhenti sejenak. Seperti dunia menahan napas. Api lilin goyah, lalu diam. Tak berkedip, tak berkibar. Hanya membara tenang, seperti mata yang menyala. Tak ada suara, tak ada kehadiran yang nyata. Tapi tubuh Raka terasa berat, seolah bumi menariknya lebih dalam. Ia merasa diamati, didekati, ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan di dalam pikirannya, seakan ada bisikan, bukan suara, tapi rasa yang mengalir masuk seperti racun ke dalam darah. Raka pulang dengan tubuh basah oleh keringat dingin, mata kosong, dan napas tersengal. Tapi anehnya, keesokan harinya, segala sesuatunya mulai berubah. Ia menerima telepon dari seseorang yang menawarkan kerja freelance daring dengan bayaran tinggi. Lalu, salah satu video iseng yang ia unggah di media sosial mendadak viral. Dan tak lama, ada seseorang asing yang menawarkan investasi dengan imbalan besar hanya karena tertarik pada tulisan blog lamanya. Segalanya terasa terlalu mudah, terlalu lancar, terlalu cepat. Dan dalam hatinya, muncul keyakinan baru bahwa malam di hutan itu bukan kebetulan. Bahwa sesuatu telah menjawab. Tapi yang belum ia sadari, semua yang terlihat seperti keberuntungan, sesungguhnya adalah jerat yang dibentangkan rapi. Jerat yang menunggu saat paling lemah dari mangsanya untuk mencengkeram dan tak pernah melepas. Raka belum tahu apa yang harus ia bayar. Ia belum sadar apa yang telah ia panggil. Ia hanya tahu satu hal, pintu sudah terbuka. Dan di baliknya, sesuatu sedang menunggu. Hidup Raka berubah drastis. Dalam hitungan minggu, rekeningnya bertambah gila-gilaan. Ia bisa membeli ponsel terbaru, pakaian bermerek, bahkan mulai bicara soal membeli rumah di kota. Orang-orang desa mulai bertanya-tanya. Ayah dan ibunya pun heran. Tapi Raka selalu memberi jawaban kabur. Katanya, semua karena kerja keras dan keberuntungan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai menggerogoti dirinya dari dalam. Setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara dingin merayap dari sela-sela jendela. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah yang tak dikenalnya, wajah-wajah yang pucat, dengan mata kosong dan mulut yang bergerak tanpa suara. Ia sering mendengar suara langkah di luar rumahnya saat dini hari, suara yang tak pernah ia temukan wujudnya. Ia mengabaikannya, atau lebih tepatnya, ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa semua itu hanya efek dari kelelahan dan stres. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Langit berwarna merah gelap. Awan bergulung seperti asap yang keluar dari tungku raksasa. Udara begitu pengap, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Raka duduk di kamarnya, menatap layar laptop yang menyala, tapi pikirannya kosong. Ia merasa dipanggil, seperti ada suara yang menuntunnya untuk kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Dengan langkah berat dan mata yang tak bisa terpejam, ia berjalan menuju hutan itu lagi. Malam telah menelan desa dalam kesunyian yang menakutkan. Tak ada anjing menggonggong, tak ada jangkrik bersuara. Hanya suara napasnya sendiri yang memantul di telinganya, dan detak jantung yang berdetak terlalu cepat untuk dianggap normal. Di tengah hutan, tempat itu seperti berubah. Seolah alam mengenali kedatangannya. Pohon-pohon menjauh, angin menghilang, dan tanah menjadi lebih gelap, lebih dingin. Simbol yang dulu ia gambar kini sudah tak ada.
Tapi lingkaran samar itu masih terasa, seperti bekas luka di tanah. Raka berdiri di sana, tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu, udara mendadak berubah. Bukan menjadi dingin, tapi berat. Seolah ribuan mata tak kasat mata menatapnya sekaligus. Dunia seperti terlipat, dan dari kegelapan, muncul sesuatu yang bukan makhluk, bukan bayangan, tapi keberadaan. Ia tak punya wujud, tapi bisa dirasakan. Tak bersuara, tapi bisa dimengerti. Ia menyusup ke dalam dada Raka, menyentuh bagian terdalam dari dirinya, dan membuka ruang yang selama ini ia sembunyikan. Perjanjian itu tidak tertulis di kertas, tidak dibacakan dengan suara, tapi ia terasa seperti ukiran yang dibakar di dalam jiwa. Sebuah kesepakatan, kekayaan tak terbatas, dengan harga yang tak bisa dibatalkan, pengorbanan. Bukan uang, bukan benda, tapi darah. Darah yang terikat oleh cinta. Darah yang punya hubungan langsung dengan dirinya. Raka gemetar, tapi ia tidak menolak. Karena ketika seseorang sudah terlalu lama merasa kecil, tawaran menjadi besar tak lagi tampak sebagai ancaman, tapi anugerah. Malam itu, ritual pertamanya berlangsung tanpa api, tanpa dupa, tanpa mantra yang megah. Ia hanya berdiri di tengah hutan, diam, saat darah pertamanya mengalir dari ujung jarinya ke tanah. Setetes, dua tetes, lalu tanah itu menyerapnya, seperti spons haus yang menelan air kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada makhluk yang muncul. Tapi ketika ia berjalan pulang, langkahnya lebih ringan, pikirannya lebih tenang, dan hatinya lebih kosong. Keesokan harinya, ayahnya jatuh sakit. Mendadak, tanpa sebab. Dokter di kota tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tubuhnya lemah, tapi tak ada tanda-tanda penyakit medis apapun. Dan Raka hanya diam di sudut ruangan, menatap sosok lelaki yang dulu membanting tulang demi keluarganya, kini terbaring tak berdaya, seperti tumbal pertama dari jalan yang ia pilih. Tapi ia tetap diam, karena sejak malam itu, uang tak pernah berhenti datang. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah, Raka mulai terbiasa. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi di dalam rumah Raka, waktu seolah membeku. Ayahnya yang dulu kuat dan gagah kini, hanya mampu berbaring di atas kasur tipis. Matanya sayu, tubuhnya mengering seperti disedot dari dalam. Tak ada yang tahu penyebabnya. Tak ada obat yang bekerja. Seolah hidupnya perlahan ditarik ke dunia lain, sementara tubuhnya masih tertinggal di dunia ini. Raka menatap dari balik pintu kamar. Diam, tidak menangis, tidak bicara, hanya berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, tapi dengan hati yang bergolak seperti lautan yang tak pernah tenang. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu ini bukan takdir semata. Ia tahu ini adalah bagian dari perjanjian, dan ia telah menyetujuinya. Uang terus mengalir. Peluang datang dari segala arah. Orang-orang mulai menyebut namanya, mengundangnya ke kota, memberinya panggung. Ia mulai dikenal, dihormati, disanjung. Tapi di balik setiap senyum yang ia tampilkan, ada jeritan yang ia simpan dalam diam. Karena setiap langkah menuju atas, terasa seperti menginjak sesuatu yang rapuh. Dan Raka tahu, yang ia injak adalah nasib keluarganya sendiri. Ibunya mulai murung, wajahnya semakin pucat, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia sering duduk di teras rumah berjam-jam, menatap jalan sepi yang membentang keluar desa, seolah berharap ada sesuatu, atau seseorang, yang datang untuk menyelamatkan mereka dari bayangan yang tak terlihat. Kadang ia bergumam sendiri, menyebut nama Tuhan berulang kali, tapi dengan suara yang kecil, seperti takut didengar oleh sesuatu yang lebih berkuasa dari doa. Adiknya, Sekar, mulai berubah. Dulu ia adalah gadis kecil yang ceria dan penuh imajinasi. Tapi kini, tatapannya kosong. Ia sering terbangun di malam hari dan berjalan dalam tidur. Kadang berdiri di sudut ruangan, memandangi tembok seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di suatu pagi, ia menggambar sesuatu di buku gambarnya. Sebuah lingkaran dengan simbol aneh, sangat mirip dengan yang pernah Raka buat di hutan. Ia bahkan menuliskan nama Raka di tengah-tengah gambar itu, dikelilingi oleh mata hitam yang meneteskan darah.
Raka membakar buku itu malam harinya. Tapi gambarnya tak pernah hilang dari pikirannya. Dan perlahan, bayaran dari perjanjian itu mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Setiap keberhasilan Raka seolah dibayar dengan penderitaan yang lebih besar di dalam rumah. Ayahnya semakin sekarat. Ibunya mulai batuk darah. Sekar jatuh dari tangga dan harus dijahit tanpa alasan yang jelas. Bahkan hewan peliharaan mereka, seekor kucing kampung tua yang mereka rawat sejak kecil, ditemukan mati dengan mata terbuka dan tubuh kaku seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Tetangga-tetangga mulai menjauh. Mereka tak berkata apa-apa, tapi sikap mereka berubah. Anak-anak kecil dilarang bermain ke rumah Raka. Bisik-bisik muncul di warung dan masjid. Orang-orang bilang rumah itu sudah berbeda. Bahwa sejak Raka menjadi kaya, ada sesuatu yang ikut tumbuh bersamanya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Raka tahu semuanya benar. Tapi ia sudah terlalu jauh. Terlalu dalam. Dan yang paling mengerikan dari semua itu adalah, di suatu titik, ia berhenti merasa bersalah. Ada malam-malam di mana ia duduk di kamarnya, dikelilingi oleh barang-barang mahal, cahaya dari layar komputer, dan suara notifikasi yang berbunyi tiap kali uang masuk rekening. Ia duduk tenang, dan merasa aman. Merasa benar. Merasa pantas. Seolah semua ini memang jalannya. Seolah penderitaan keluarganya bukan lagi beban, tapi bagian dari proses. Namun jauh di dalam hatinya yang terdalam, ada suara kecil yang belum mati. Suara yang terus bertanya, berapa lagi yang harus dikorbankan? Dan malam itu, suara itu seperti dijawab. Karena untuk pertama kalinya, mimpi buruk Raka tidak hanya datang di malam hari. Tapi siang itu, di kamar yang terang, di hadapan mata terbuka, ia melihat sosok ayahnya yang terbaring, menatapnya. Bukan dengan mata manusia yang penuh cinta seperti dulu, tapi dengan mata gelap, kosong, penuh kebencian. Raka tersentak, napasnya tercekat. Ia mundur pelan. Tapi ayahnya hanya diam, tubuhnya masih lemah. Tapi tatapan itu menembus sampai ke dasar jiwanya. Dan saat itu, Raka sadar, bukan hanya tubuh yang jadi korban, tapi juga jiwa. Dan ia telah membuka pintu yang tidak akan pernah bisa ia tutup kembali. Harga dari kekayaan itu tak hanya darah, tapi jiwa, hubungan, rumah, dan perlahan, dirinya sendiri. Pagi itu sepi, bahkan suara ayam pun seperti enggan berbunyi. Matahari tak mampu menembus awan tebal yang menggantung rendah di atas desa, menciptakan bayangan kelabu yang mengendap di tiap sudut rumah. Raka duduk di meja makan, sendirian, mengaduk kopi yang tak ia minum. Di depannya, sisa makanan dari semalam yang sudah dingin. Ibunya tak keluar dari kamar. Sekar tak tampak sejak dini hari. Dan ayahnya bahkan tak lagi bergerak. Kekayaan telah membawa Raka pada dunia yang ia dambakan. Gemerlap, pujian, pengakuan. Tapi setiap sen yang ia dapatkan kini terasa seperti koin-koin neraka, berkilau, tapi panas membakar. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Hari-hari ia habiskan dalam diam, menatap layar yang penuh angka dan transaksi, namun kosong makna. Malam-malamnya menjadi lorong tanpa ujung, dipenuhi bisikan dan bayangan yang menari di ujung matanya. Ia tak lagi bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, wajah-wajah yang ia kenal muncul dalam bentuk yang rusak. Mata hitam, mulut terbalik, tangan-tangan menjulur keluar dari kegelapan. Raka tak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Batas antara dua dunia itu mulai mengabur. Ia berjalan di siang hari seperti hantu, dan hidup di malam hari seperti binatang buruan. Tak ada tempat aman. Tak ada ruang suci. Rumah itu telah berubah menjadi sarang kutukan. Lalu datanglah hari itu. Hari ketika semuanya runtuh sekaligus. Ayahnya mengembuskan napas terakhir saat langit mendadak gelap tanpa hujan. Tak ada yang melihat. Hanya Raka yang duduk di kursi sudut kamar, menatap tubuh yang dingin itu tanpa air mata. Ia tak menangis. Ia tak bicara. Ia hanya diam. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, ini adalah bagian dari kesepakatan. Kematian ayahnya membawa sesuatu yang baru ke dalam rumah. Bau kematian yang tak bisa diusir, bahkan dengan doa. Setelah pemakaman, Ibu Raka jatuh koma. Tubuhnya masih hidup,
Tapi pikirannya seperti hilang. Ia duduk di kursi roda, menatap keluar jendela setiap hari, matanya kosong seperti kaca yang tak memantulkan apa-apa. Sekar, yang semula masih bisa tersenyum, kini seperti bukan anak kecil lagi. Ia bicara sendiri. Ia tertawa di pojokan. Ia menggambar simbol-simbol gelap di tembok kamar dengan arang dari dapur. Dan yang paling mengerikan, kadang di tengah malam, ia duduk di depan kamar Raka, hanya untuk menatap pintu. Dan di balik semua kehancuran itu, Raka mulai melihat dirinya sendiri di cermin sebagai orang asing. Matanya semakin cekung, kulitnya pucat, suaranya berat, seperti membawa beban ribuan dosa. Ia mulai bicara dengan bayangan. Ia mulai mendengar namanya dipanggil dari balik dinding. Bahkan saat berada di keramaian, suara-suara itu tak hilang. Ia bisa duduk di restoran mewah, dikelilingi cahaya dan tawa, tapi suara itu tetap ada, memanggil, menuntut, mengingatkan. Pada titik itu, kekayaan tak lagi berarti apa-apa. Rumah yang dibangun dari darah tak bisa disebut istana. Mobil-mobil mewah yang ia miliki hanya menjadi sarkofagus berjalan. Pakaian bermerek terasa seperti jubah duka. Dan setiap kali ia mencoba beristirahat, sesuatu membangunkannya. Jeritan dalam mimpi, sentuhan dingin di leher, atau suara tangisan dari kamar ibu. Sampai suatu malam, Raka berdiri di depan cermin dan melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangannya tersenyum, tapi wajahnya tidak. Itu adalah malam ketika Raka sadar bahwa dirinya sudah bukan manusia seutuhnya lagi. Bukan karena tubuhnya berubah, tapi karena jiwanya telah tercabik-cabik. Ia telah kehilangan kendali. Ia bukan lagi Raka yang dulu. Ia adalah tubuh yang bergerak, dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap pilihan kini bukan miliknya. Setiap langkah dituntun oleh entitas yang lebih tua dari waktu. Dan semuanya dimulai dari satu malam di hutan itu. Dan malam itu juga, ketika hujan deras mengguyur desa, rumahnya diselimuti oleh suara yang tak berasal dari dunia ini. Ratapan, tawa, bisikan, dan hentakan kaki yang tak pernah terlihat. Raka duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, matanya kosong, telinganya tertutup oleh kedua tangan. Tapi suara itu tak berhenti, karena pintu sudah dibuka. Dan semua yang masuk tak akan pernah keluar. Tak ada lagi yang tersisa dari rumah itu selain kehampaan yang berbisik. Waktu berjalan lambat, atau mungkin telah berhenti sepenuhnya di dalam dinding-dinding yang basah oleh kelembaban dan rahasia. Dulu, rumah ini dipenuhi suara, tawa ibu di dapur, langkah kaki ayah pulang kerja, gumaman Sekar yang membaca cerita sebelum tidur. Kini, hanya ada angin yang membawa bau anyir, dan suara-suara samar yang seperti direkam dari masa lalu, terulang, berulang, sampai menggila. Raka hampir tak lagi meninggalkan rumah. Ia mengurung diri di kamar, tak lagi memeriksa rekening, tak lagi menyentuh laptop atau ponsel. Di sekelilingnya, layar-layar monitor mati dengan retakan aneh di tengahnya, seolah ada tangan yang muncul dari dalam dan mencoba keluar. Di lantai, tumpukan uang berserakan seperti daun busuk, tak lagi berharga, tak lagi diinginkan. Ia hidup dalam keheningan yang berisik, dalam kesunyian yang berisi terlalu banyak suara. Ibunya akhirnya meninggal seminggu setelah itu. Bukan karena sakit, bukan karena usia, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya ditemukan duduk di kursi roda, menghadap ke jendela seperti biasa. Tapi mata terbuka itu menatap dengan kengerian yang tak bisa dimengerti. Lidahnya tergigit hingga putus. Jemarinya mencengkeram pegangan kursi begitu keras, hingga kuku-kukunya patah. Dan yang paling membuat Raka nyaris kehilangan akal, di dinding kaca jendela tempat ibunya menghadap, terukir dengan kabut embun, satu kata. Namanya sendiri, Raka. Sekar menghilang 2 hari kemudian. Tak ada jejak, tak ada petunjuk, tak ada suara tangisan di malam hari. Hanya kamar tidurnya kosong, tempat tidurnya rapi, buku gambarnya masih terbuka. Halaman terakhir diisi dengan coretan gila, sosok hitam bertanduk yang berdiri di atas rumah mereka, dengan 3 wajah dan puluhan tangan menjulur ke bawah, menggenggam tubuh-tubuh kecil yang tak berdaya. Raka mencari kemana-mana, tapi dunia seolah menelan Sekar hidup-hidup. Polisi datang, tetangga menyaksikan, tapi tak ada yang berani masuk ke rumah.
Mereka berdiri di luar pagar, menatap rumah itu dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka, seorang kakek tua penjaga surau, berani bicara. Ia bilang, rumah itu kini sudah bukan rumah manusia. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang sejak dulu menunggu celah untuk keluar. Dan Raka telah menjadi kuncinya. Di malam ketiga setelah kepergian Sekar, sesuatu muncul dari balik loteng. Bukan suara, bukan bayangan, tapi kehadiran. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa, seperti hawa panas dari api yang menyentuh kulit tanpa membakar. Lampu-lampu berkedip, dinding-dinding bergetar. Foto-foto keluarga jatuh satu persatu, pecah dan hancur tanpa disentuh. Di atas langit-langit, langkah kaki berjalan perlahan, berat, menyeret rantai tak kasat mata. Dan Raka, yang dulu begitu yakin bahwa ia bisa mengendalikan semuanya, kini hanya duduk membatu. Tubuhnya kaku, napasnya pendek. Ia menatap langit-langit itu, dan tahu, semua ini adalah hasil dari keputusan satu malam. Keputusan untuk menumbalkan mereka yang mencintainya demi dunia yang memujanya. Saat malam mencapai puncaknya, rumah itu benar-benar runtuh. Bukan dalam arti fisik, tapi dalam makna paling dalam, sebagai rumah, sebagai tempat tinggal, sebagai perlindungan. Tembok-temboknya berubah menjadi penjara, lantainya menjadi tanah kutukan. Udara di dalamnya bukan lagi untuk dihirup, tapi untuk dicekik. Dan di tengah kehancuran itu, Raka duduk sendiri. Tubuhnya gemetar, matanya tak berkedip. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu, waktunya hampir habis. Karena sekali seseorang membuka pintu kegelapan, pintu itu tak akan pernah tertutup. Dan yang diundang masuk, akan tinggal selamanya. Rumah itu kini sunyi seperti kuburan yang dilupakan. Tak ada lagi suara dari dalam, tak ada cahaya dari jendela. Orang-orang sudah berhenti membicarakannya. Seolah rumah itu telah disepakati untuk dihapus dari peta. Bahkan tukang pos pun tak lagi berani lewat depannya. Tumbuhan liar merayap naik ke tembok-tembok yang retak. Rumput liar tumbuh tak teratur di halaman, menutupi jejak-jejak terakhir yang pernah ditinggalkan manusia. Tapi jika seseorang cukup nekat untuk mendekat, dan cukup gila untuk mengintip dari sela-sela jendela yang pecah, mereka mungkin akan melihatnya. Seseorang masih tinggal di dalam sana. Bukan manusia seutuhnya, bukan juga roh sepenuhnya, tapi sesuatu yang tersisa dari keduanya. Raka duduk di kursi ruang tamu, tak lagi mengenal waktu. Rambutnya panjang tak terurus, kulitnya pucat seperti malam yang tak pernah disinari bulan. Matanya kosong, tak melihat, tapi menatap. Tubuhnya kurus, tapi bukan karena kelaparan. Seolah dagingnya perlahan menguap bersama kewarasannya. Ia tak pernah makan, tak pernah tidur, tapi tetap hidup, atau setengah hidup. Di sekelilingnya, dinding-dinding rumah berubah. Mereka bernafas. Mereka berdetak seperti jantung yang terbalik. Simbol-simbol aneh terukir sendiri di kayu kusen dan plafon. Lantai terasa seperti denyut nadi raksasa yang tertanam di bawah tanah. Kadang terdengar suara tangis anak kecil, yang berulang dari jam ke jam, tak pernah berhenti. Kadang terdengar suara perempuan, suara ibunya, memanggil pelan dari dapur yang sudah hancur separuh. Namun yang paling sering terdengar adalah suara langkah kecil yang berlari di lantai atas. Sekar, tapi tidak benar-benar Sekar. Karena Raka tahu, adiknya itu sudah tak ada. Tapi setiap malam, suara itu datang. Berlari, lalu tertawa, lalu berhenti tepat di atas kamar Raka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Raka berdiri dari kursinya. Tubuhnya rapuh, tapi digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari tenaga, oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia berjalan ke atas, menapaki tangga yang berderit seperti menjerit. Di ujung koridor, kamar Sekar terbuka perlahan, seperti mengundangnya masuk. Di dalam kamar itu, waktu membeku. Dindingnya ditutupi gambar-gambar aneh. Ratusan sosok hitam tanpa wajah, semua mengelilingi satu sosok kecil yang berdiri di tengah. Sekar, tapi wajahnya buram. Kertas-kertas menggantung dari langit-langit, bergoyang pelan seperti dihembus nafas makhluk tak terlihat. Di tengah ruangan,
Boneka kecil duduk membelakangi pintu, dan di dinding tertulis dengan cat merah atau darah satu kalimat, "Janjimu sudah lunas." Raka jatuh berlutut. Air mata tak keluar. Ia ingin menjerit, tapi suara itu telah lama dirampas darinya. Ia ingin melarikan diri, tapi tak ada jalan keluar. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini adalah perut dari makhluk yang telah menelannya hidup-hidup. Dan dari dalam, ia tahu, ini tak akan berakhir. Ini bukan hukuman sehari atau sebulan. Ini adalah penjara selamanya. Dan bagi mereka yang mendengar kisah ini, yang mungkin berpikir bahwa ini hanya cerita, dengarkan baik-baik. Kadang, di malam-malam tertentu, ketika hujan turun deras dan angin menderu keras di luar jendela, jika kamu cukup hening, kamu bisa mendengar suara ketukan lembut. 3 kali. Pelan, tapi pasti. Dan jika kamu menjawabnya, pastikan kamu tidak menyebut nama seseorang yang kamu cintai, karena mereka mungkin akan diambil sebagai ganti. Seperti Raka, seperti keluarganya, dan seperti siapapun yang berpikir bahwa harga sebuah kekayaan hanya dibayar dengan kerja keras.